Penjara Sukamiskin dibangun pada masa kolonial Belanda tahun 1918 sebagai tempat hukuman bagi intelektual yang dianggap melakukan kejahatan politik karena bertentangan dengan penguasa Belanda atau Strafgevangenis voor Intellectuelen. Berlokasi di Jalan A.H. Nasution, nomor 114 Bandung. Penjara Sukamiskin memiliki nilai sejarah bagi bangsa Indonesia karena banyak tokoh nasional pernah dipenjarakan di sini. Antara lain Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno pernah menghuni kamar 01 Blok Timur Atas. Di penjara inilah Insinyur Soekarno menulis buku berjudul Indonesia Menggugat. Bangunannya memiliki ciri khas tersendiri. Jika dilihat dari atas, mirip kincir angin. Karena pembagian blok mengikuti arah mata angin, kemana bilah kincir menunjuk. Blok utara, blok barat, blok selatan, dan blok timur. Masing-masing blok memiliki dua lantai yang saling berhubungan melalui bangunan bundar paling tinggi di tengah sebagai porosnya. Sejalan dengan perkembangan konsep perlakuan terhadap pelanggar hukum dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan, Penjara Sukamiskin berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Dewasa Muda Sukamiskin Bandung. Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tahun 1985 ditetapkan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin. Sebagai unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Lapas Sukamiskin mempunyai tugas melakukan pembinaan guna meningkatkan kualitas narapidana, meliputi kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas intelektual, kualitas sikap dan perilaku, kualitas profesionalisme atau keterampilan, dan kualitas kesehatan jasmani dan rohani. Program pembinaan dilaksanakan melalui 3 tahap sebagai program yang berkesinambungan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir, yang lebih dikenal dengan proses pemasyarakatan. Program pembinaan yang dilaksanakan meliputi program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian merupakan pembinaan yang menekankan kepada aspek perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik, meliputi pembinaan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi narapidana yang beragama Islam, diberikan melalui program Pondok Pesantren Al-Hidayah. Sedangkan bagi narapidana yang beragama Nasrani, dengan melaksanakan kebaktian setiap hari Minggu sampai dengan hari Kamis di Gereja Ebenezer. Pembinaan kemampuan intelektual dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan non-formal dalam bentuk pusat masyarakat teratai, berupa kejar paket A, B, dan C, setiap hari Senin sampai Kamis. Program pembinaan ini dilengkapi juga dengan taman bacaan. Pembinaan jasmani dilakukan melalui kegiatan senam kesegaran jasmani dan aerobik, sepak bola, bulu tangkis, tenis, bola basket, bola voli, dan tenis meja. Pembinaan kesenian dan rekreasi berupa band, calung, pementasan panggung hiburan, dan kolam pemancingan ikan. Pembinaan kemandirian merupakan pembinaan yang menekankan kepada peningkatan keterampilan dan keahlian sebagai bekal mata pencaharian sehabis menjalani pidana.
Pembinaan kemandirian di samping bersifat treatment oriented, juga bersifat profit oriented. Melalui program-program, usaha mandiri meliputi kaligrafi, ornamen, layang-layang, mebeler, dan penjahitan bola. Agribisnis meliputi pertanian di dalam dan di luar lapas, serta budidaya perikanan. Usaha industri sebagai unggulan industri lapas kelas 1 Sukamiskin adalah percetakan. Hasil produksi percetakan berupa buku-buku register untuk memenuhi kebutuhan seluruh UPT pemasyarakatan di Indonesia. Pada saat ini, percetakan sedang mengembangkan usahanya dengan menerima pesanan barang cetakan dari pihak masyarakat. Usaha industri lain yang diunggulkan adalah konveksi, yaitu pembuatan kaos seragam narapidana, pembuatan pakaian seragam SD dan SMP, serta kaos olahraga. Apabila narapidana telah menjalani setengah masa pidana, pembinaan yang dilaksanakan adalah pembinaan ekstramural atau pembinaan di luar tembok, berupa asimilasi, baik bekerja mandiri di lahan pertanian luar atau bekerja di pihak ketiga. Selanjutnya, narapidana yang sudah menjalani 2/3 masa pidana dan memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat. Keberhasilan pembinaan narapidana yang dilaksanakan oleh Lapas Sukamiskin tidak terlepas dari adanya peran serta pihak ketiga, baik dari pihak pemerintah, swasta, maupun organisasi sosial melalui program kemitraan. Program kemitraan yang sudah dilaksanakan dengan pihak ketiga antara lain Kantor Departemen Agama Kota Bandung, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Balai Latihan Kerja Pertanian Lembang, Yayasan Bahtera, Yayasan Rohama, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, PT Samson Jaya, Badan Kerjasama Pelayanan Forum Kristen Katolik, dan Yayasan Batu Penjuru Indonesia. Diharapkan, program kemitraan ini dapat lebih dikembangkan, terutama bagi para investor yang ingin turut serta meningkatkan pembinaan narapidana di Lapas Sukamiskin, dalam rangka membangun manusia mandiri, agar narapidana setelah habis masa pidananya dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.